Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang deret tak hingga. Jadi sebelumnya kalau minggu kemarin kita membahas tentang baris tak hingga, maka untuk minggu ini kita akan membahas tentang deret tak hingga. Deret tak hingga adalah suatu ekspresi yang dapat ditulis dalam bentuk sigma dari K sama dengan 1 hingga tak hingga. Untuk persamaan UK sama dengan U1 plus U2 plus U3 plus hingga UK plus tak hingga ya. Kemudian bilangan-bilangan U1, U2, dan U3 disebut suku-suku dari deret tersebut. Jumlah dari deret tak hingga dapat didekati dengan menggunakan limit. Jadi semisal ini ya, ada suatu deret setengah plus seperempat plus seperdelapan 16, 32 hingga tak hingga. Dapat kita perhatikan dari jumlahan parsial ya. S1 itu berarti jumlahan parsial. S1 berarti jumlahan ke 1. S kedua berarti jumlahan 1 dan 2, suku 1 dan 2. Hingga sampai S4 itu berarti 1, 2, 3 sampai 16 ya. Itu dapat kita amati bahwa kalau misal S1 maka perumusannya dapat kita rumuskan sebagai 1 min setengah. Untuk S2 atau 3/4 itu sama dengan 1 min 1 per 2 pangkat 2. Hingga seterusnya kalau Sn maka didapat 1 per 2 pangkat n ya, untuk suku n. Jadi kalau semua Sn ini deret ini kita jumlahkan sampai n-nya tak hingga atau suku tak hingga, maka akan diperoleh ternyata didapat dengan menggunakan limit 1 min 1 per 2 pangkat n dengan n mendekati tak hingga adalah 1 ya. Jadi semua deret dari 1 per 2, 1 per 3 per 2 sampai 1 per tak hingga itu ternyata kalau dijumlahkan maka hasilnya adalah 1 ya. Nah, jadi sebanyak itu ternyata hasilnya adalah 1. Kemudian uji konvergensi dan divergensi dari deret tak hingga. Maksudnya apa? Konvergensi dan divergensi ini, deret dikatakan konvergen itu ketika kita dapatkan jumlahnya ya. Jadi deret tersebut kalau kita jumlahkan semuanya sampai tak hingga itu seperti ini ya, hasilnya 1, maka dia dikatakan sebagai deret konvergen. Tapi kalau divergen itu nilainya tetap tak hingga ataupun tidak terdefinisi dan lainnya. Jadi kalau misal masih 0 ataupun ada angka 1 atau berapapun ada jumlahnya maka dikatakan sebagai konvergen. Jadi kalau kalian lihat beberapa contoh di sini, kita lihat saja pada contoh 1 min 1 plus 1 min 1 dan bolak-balik itu ya notasinya ya. Maka kalau kita urutkan untuk penjumlahan parsial pertama itu kalau kita jumlahkan adalah 1 karena sukunya 1 toh. Kemudian S2, jadi suku ke-1 dan kedua kita jumlahkan sehingga didapatkan 1 min 1 adalah 0. Selanjutnya untuk S3 1 dan sempat 0. Nah, maka karena nilainya yang tidak menentu ini 10 10 10, maka barisan di atas kalau dibuat barisan ya, barisan dari penjumlahan dari deret ini, maka akan didapat 1 0 1 0 1 0, maka dikatakan sebagai deret yang divergen ya, jadi tidak menuju ke suatu nilai. Kemudian untuk contoh yang kedua, ketika suatu deret dari 1/k min 1k min 1, maka kita tunjukkan dulu Sn konvergen pada suatu nilai. Jadi tunjukkan bahwa deret ini itu mempunyai nilai akhir atau nilai tertentu ketika kita jumlahkan hingga tak hingga. Maka bisa kita gunakan cara seperti ini. Misal 1 per 2 min 1 per 1 untuk K1 ya.
Oh, ini untuk K2 ya, karena untuk kalau K1 berarti 1 dikurangi tidak ada ya, nah kalau K1 ya. Kemudian untuk K2 nya, K3, K4 dan seterusnya itu maka didapatkan suatu perumusan seperti ini, min 1 plus 1 per n. Maka limit ini, persamaan ini kita limitkan sehingga diperoleh. Jadi ini adalah persamaan barisnya ya. Jadi kalau kita punya deret, kita buat dulu persamaan barisnya ya, atau persamaan penjumlahan parsialnya dulu, baru kita dapat melimitkannya. Jadi kalau limit ini n menuju tak hingga plus tak hingga ya, min 1 plus 1 per n, maka akan didapatkan negatif 1. Maka contoh soal ini dapat dikatakan sebagai suatu deret yang konvergen dengan jumlah deret adalah negatif 1. Jadi kalau jumlah deretnya dijumlahkan semua, maka akan dapatkan nilai min 1. Dan ada yang namanya deret geometrik, mana deret geometrik adalah deret yang mempunyai bentuk A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan seterusnya. Jadi deret geometrik ini adalah deret berpangkat ya. Jadi pangkat 0, pangkat 1, 2, 3, sampai seterusnya. Pokoknya A-nya nggak boleh 0. Yang setiap sukunya diperoleh dari penggandaan suku sebelumnya dengan suatu konstanta R. Pengganda R disebut rasio dari deret tersebut. Contoh deret geometrik yang lain adalah ini. Dengan A 3/10, ada A setengah, A1, dan seterusnya. Suatu deret geometrik itu konvergen, dikatakan konvergen jika R-nya kurang dari 1. Dan divergen jika R absolutnya, jadi harus absolut ya, nggak boleh ada tanda negatif ya untuk R-nya ya, lebih besar sama dengan 1. Jika deret konvergen, maka jumlah deretnya adalah seperti ini. Ya, perlu diperhatikan itu ya. Sebagai contoh, misal di sini ada deret geometrik 5, 5/4, 5/2, dan seterusnya. Ada deret geometrik dengan A sama dengan 5 ya. Suku pertamanya A-nya 5 dan R-nya adalah 1/4. Karena R absolut 1/4 kurang dari 1, maka deret konvergen dan jumlah deret tersebut adalah A per 1 min R sama dengan 5 dan seterusnya, sehingga didapat 20/3. Jadi kalau suatu deret ini memenuhi aturan ini ya, teorema ini ya, R absolutnya adalah kurang dari 1 dan konvergen, maka dapat diselesaikan jumlah deretnya itu pakai persamaan ini. Jadi nggak harus menghitung limitnya, asalkan aturan-aturannya sudah sama sesuai dengan teorema, maka dapat kita langsung menggunakan persamaan ini untuk mencari jumlah deretnya. Dan ada yang namanya deret harmonik. Jika deret sigma dari 1 hingga tak hingga AN itu konvergen, maka limit AN itu adalah 0. Ekivalen dengan jika limit AN tidak sama dengan 0 ya. Atau jika limit AN tidak ada, maka deret adalah divergen. Jadi kalau deret harmonik harus memenuhi teorema ini ya. Jadi contohnya di sini ada suatu deret divergen, yang penting adalah deret harmonik. 1/k, 1 plus setengah, 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya. Deret ini divergen karena suku-suku pada deret semuanya positif. Maka jumlah parsialnya S1, S2, S3, sampai S4, dan seterusnya membentuk suatu barisan monoton naik. Jadi langsung naik. Ya, jadi kalau
dilimitkan ini ya, AN-nya tidak sama dengan 0, atau jika AN-nya tidak ada, maka dikatakan divergen. Tapi kalau 0, maka dia konvergen ya, kalau ada suatu deret harmonik seperti ini. Dan uji konvergensi. Ada untuk menguji konvergensi tadi sudah bisa pakai uji limit. Sekarang ada menggunakan uji integral. Jadi semisal sigma UK adalah deret dengan suku-suku positif dan fx fungsi yang dihasilkan jika K diganti dengan X dalam rumus UK jika F adalah deret turun dan kontinu pada interval A hingga tak hingga, maka sigma UK dan integral fx keduanya konvergen atau keduanya divergen. Nah, jadi kalau diintegralkan berakhir konvergen, maka sigmanya juga konvergen. Jadi contoh di sini, gunakan uji integral untuk menentukan apakah dari berikut konvergen atau divergen. Yang pertama, seper K dari K1 sampai tak hingga, dimana sebelumnya telah diketahui bahwa deret adalah deret harmonik yang divergen karena naik terus, sehingga uji integral akan merupakan cara lain untuk menetapkan divergensi. Jadi kalau masih belum yakin bahwa deret ini divergen, maka bisa kita lakukan uji yang kedua, yaitu uji integral. Jika K digantikan dengan X, maka suku seper K didapatkan fx seper X ya, yang turun dan kontinu untuk X lebih besar sama dengan 1 diperlukan untuk menggunakan uji integral dengan A sama dengan 1, karena kita lakukan uji integral ya. Maka seper X dx sama dengan limit L menuju tak hingga dari 1 hingga L ya, seper X limit L menuju tak hingga ln L min ln 1 sama dengan plus tak hingga. Jadi integral tersebut divergen dan akibatnya deretnya juga divergen. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita punya deret seperti ini ya, seper K, kita pakai uji limit masih divergen, kita menggunakan uji yang lain, yaitu menggunakan uji integral. Nah, cara untuk menguji integralnya, ubah saja seper K ini menjadi seper X dengan batasnya 1 hingga tak hingga ya. Dan tak hingganya kita menggunakan pendekatan tak hingga, dimana kita buat integral seper L, integral 1 hingga tak L seper X ya. Jadi seper X kalau diintegralkan menjadinya ln L min ln 1 ya. Sehingga kalau ditainggakan ln L tak hingga dikurangi ln L tak hingga, ya hasilnya juga tetap tak hingga. Ln 1 ya, tak hingga dikurangi 1 ya tetap tak hingga. Maka hasilnya adalah divergen, tidak punya nilai akhir. Kemudian uji integral contoh yang kedua, seper K pangkat 2. Nah, kalau tadi K saja ada pangkat 2-nya. Jika K digantikan dengan X, maka dapatkan fungsi seper X ya. Jadi X pangkat 2 caranya sama seperti tadi. Kita buat 1 hingga L dulu dengan limit L menuju tak hingga, sehingga didapatkan, nah bukan ln lagi ya, kalau seper itu hasilnya ln, kalau pangkat 2 itu hasilnya memiliki hasil ya. Maka hasilnya dari integral dx per x pangkat 2 adalah min seper x, sehingga kalau dilimitkan ya, jadinya 1 min seper L, L nya kita ubah jadi tak hingga, maka kan hasilnya hanya 1, maka integral tersebut konvergen, maka deret ini juga konvergen. Nah itu ya. Kemudian untuk pengujian
Selanjutnya adalah tentang uji perbandingan biasa. Jadi untuk uji perbandingan biasa ini, semisal kita punya suatu deret AN ya, dan juga deret BN adalah deret dengan suku-su yang tidak negatif, dan andaikan A1 lebih kecil dari B, A2 lebih kecil dari B2 dan seterusnya. Jadi asalkan deret AN ini lebih kecil dengan BN, maka jika deret yang lebih besar BN konvergen, maka deret yang lebih kecil AN juga konvergen, namun tidak berlaku sebaliknya. Jadi kalau misalnya AN konvergen, maka belum tentu BN konvergen, gitu ya. Jadi yang perlu dicari adalah, yang cari awal adalah kalau BN konvergen, maka yang lebih kecil AN juga konvergen. Kemudian selanjutnya untuk yang deret yang kecil, jika AN divergen, maka BN juga divergen, namun belum tentu kalau BN divergen AN juga divergen ya. Jadi tidak berlaku sebaliknya. Jadi ini dari uji banding adalah membandingkan suatu deret dengan deret lain. Jika deret yang besar lebih konvergen, maka deret yang kecil juga konvergen. Tidak berlaku sebaliknya. Deret yang kecil divergen, maka deret yang lebih besar juga divergen. Tidak berlaku sebaliknya. Nah, kalau uji banding biasa kita sederhanakan teoremanya, akan dapat teorema seperti ini. Jadi contoh soalnya ada seperti ini. Gimana cara menggunakan uji banding biasa ini? Yaitu dengan pertama, kita tentukan deret yang lebih besar dari AN, namun memiliki bentuk yang mirip. Jadi BN-nya nggak boleh terlalu jauh bentuknya, harus mirip-mirip dengan AN. Bisa kita tentukan sebagai BN adalah N per N pangkat 2, karena deret tersebut diambil dari deret AN, namun dari suku N yang besar. Misal N-nya 100 ya, 100 kita pangkatkan 2 kan berarti 10.000 ya, 10.000. Kalau dijumlahkan 2 plus N itu kan, kalau 10.000 dijumlahkan 3 kan hampir nggak ada artinya. Atau kalau dijumlahkan dengan 200, 2 kali 100 ini kan hampir nggak ada artinya ya. Jadi bisa kita analogikan seperti itu. Jadi deret yang kedua adalah cukup N per N pangkat 2 saja. Jadi BN-nya itu. Ya, cara emang paling susah adalah menentukan BN-nya ya. Kita harus pinter-pinter menentukan BN-nya itu. Namun setelah kita dapat, maka kita bandingkan dulu. Apakah benar BN lebih besar daripada AN? Maka kalau lihat di sini ternyata BN N per N pangkat 2 itu lebih besar daripada yang AN ini ya. Maka namun kalau kita ketahui bahwa N per N pangkat 2 itu kan sama aja dengan seperpangkat N. Nah, kalau seper N kita deretkan dan kita buat limitnya, itu kan suatu deret yang divergen. Nah, namun kalau tidak sesuai dengan teorema kedua, jadi kalau deret A divergen, maka B divergen, kan nggak boleh dibalik ya. Maka sehingga perlu dilakukan dengan pengujian yang lain ya. Tapi kalau di sini tertulis BN-nya konvergen, maka otomatis deret AN ini juga konvergen. Tapi kalau BN-nya divergen, maka belum tentu AN ini divergen juga. Jadi harus ada uji yang lain. Kemudian uji yang selanjutnya ada uji rasio. Jadi kalau jika diberikan deret dengan suku-suku positif, diasumsikan bahwa rho itu sama aja dengan limit K menuju tak hingga UK plus 1 plus UK, maka jika rho kurang dari 1, maka deretnya konvergen. Ya, kalau misalnya rasio ya, rho lebih besar 1, maka atau rho tak hingga, maka deretnya divergen. Jika rho sama dengan 1, maka deret mungkin konvergen atau divergen, sehingga diperlukan uji yang lain. Contohnya, misalnya di sini ada seperka faktorial. Karena contoh penyelesaiannya untuk seperka faktorial, perumusannya untuk uji rasio kan UK plus 1 plus UK, maka UK-nya itu kita pakai seperka faktorial, maka UK plus 1-nya, 1 per K plus 1 faktorialnya kita taruh atas.
terus kita limitkan. Hasilnya berapa? Hasilnya ternyata adalah 0. Maka deret tersebut konvergen sesuai dengan teorema yang ini ya, row-nya kurang dari 1. Jadi hasil limitnya kurang dari 1, maka deretnya adalah konvergen. Kemudian untuk yang kedua, kita lihat UK-nya. UK plus 1, UK-nya kan 2K plus 1 ya. K 2K plus 1 dibagi dengan UK-nya kan K plus 1, K 2K plus 1 ya. Dibagi, karena dibagi dibalik dia, 2K per K. Hasilnya adalah ternyata setengah. Nah, setengah itu kurang dari 1, maka deretnya juga konvergen. Jadi untuk uji rasio ini cukup mudah karena kita tinggal menjumlahkan K-nya atau N-nya dengan plus 1. Kemudian kita bagikan. Dan kalau tadi ada uji banding biasa, sekarang ada uji banding limit. Ya, kalau tadi kan cuma membandingkan saja ya, nggak pakai limit. Sekarang kita pakai limit. Jadi misal jadi ini campuran ya, campuran antara uji rasio dan uji banding. Jadi tetap kita harus mencari BN atau BK-nya di sini. Contoh, kita langsung ke contoh saja. Misal gunakan uji banding limit untuk menentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Nah, untuk seper 2K pangkat 2 min K ya. K gunakan prinsip informal 1, deret yang diberikan mempunyai deret kemiripan dengan deret. Nah, kita cek deret yang mirip dulu, atau BK-nya atau BN-nya. K AK itu kan tadi ini ya. Dan untuk BK-nya tetap pakai cara yang sama saya tadi ya. Kita hilangkan saja yang belakangnya, karena kalau semisal kita pakai yang N suku yang besar sebesar 100 ini ya, ini kan 1 kali 1 kan ya nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Oke, bisa kita pakai langsung seper 2K kuadrat. Nah, diperoleh row-nya langsung saja kita bandingkan, kita bagikan AK ini dibagi dengan BK, maka didapat adalah 1. Karena row berhingga dan positif, ini teorema 637 ini ya. Jadi kalau row-nya ada di lebih besar 1, lebih kecil dari tak hingga, maka kedua deret konvergen dan kedua deret divergen. Maka bisa divergen atau sama-sama konvergen. Karena row berhingga dan positif, maka deretnya adalah konvergen karena hasil row-nya adalah konvergen. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kalian pahami sendiri bagaimana mencari suatu deret tersebut konvergen ataupun divergen. Jadi bisa dipelajari lagi permasalahan-permasalahan deret ini. Seperti biasa nanti akan saya kasih contoh soal untuk kalian pelajari lebih dalam lagi. Ya mungkin untuk sekian hari ini pelajaran tentang deret ini ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.